Halo sahabat-sahabat Tinta Merah dimanapun Anda berada. Kami dari Tinta Merah Production, saya Edi Asmara yang membawa acara ini. Kami akan berbincang-bincang tentang salah satu pengusaha yang ada di kota Batam ini, tentang COVID-19 ini. Apa-apa aja dampaknya. Kami akan menemui salah satu pengusaha, dampak COVID-19 ini seperti apa. Dan langsung saja saya akan menemui Ibu Ani tentang bagaimana sih dampak-dampak COVID-19 ini yang di kota Batam. Terus saja ikutin kami di channel Tinta Merah Production. Jangan lupa subscribe dan like biar video ini semakin berkreativitas. Berbuatlah seperti angin, tidak terlihat tapi terasa. Ada di Balai Permata di Kota Batam. Kita akan melihat dampak-dampak efek 19 yang ada di Kota Batam. Salah satunya saya akan menemui salah satu pengusaha kios yang ada di Kota Batam yang kena terdampak COVID-19, yaitu Ibu Ani. Halo, selamat pagi Bu Ani. Pagi. Kita dari tim Tinta Merah untuk lagi menggali-gali nih Bu Ani tentang dampak-dampak COVID-19 ini terhadap Kota Batam. Jadi tim Tinta Merah ini merekomendasikan untuk menemui Ibu Ani, salah satu pengusaha yang ada di Kota Batam ini, usaha kecilan. Boleh perkenalkan dulu Bu Ani, siapa nama Bu Ani atau profil Bu Ani lah, selaku apa gitu Bu Ani, biar. Nama saya Ani. Saya tinggal di Kota Batam sekitar udah 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun Bu Ani ya? Ya. Sejak kena COVID ini, kita pun sudah kesulitan. Saya memiliki anak 2 dan masih sekolah. Dan sekarang kita sewaan dan jualan pun agak sedikit sepi udah. Kurangnya, loncatnya jauh kali kalau namanya kita. Berapa persen itu Bu Ani? Atau ya, dari pendapatan contohnya dari 10.000 sekarang sudah menjadi 1.000 atau gimana Bu Ani? ya sekitar 75% kita jatuhnya. 75% ya COVID-19 ya, ini. karena udah banyak yang jatuh gitu. Usaha apa aja nih Bu Ani? Ya kita jualan nasi dengan air kopi kan. Yang lainnya kita sewa-sewa kasih orang, tapi sekarang tak ada satupun orang yang mau sewa. Karena sepi. Karena sepi ya. Berarti dampak COVID-19 ini sepi total atau adalah dikit-dikit atau gimana Bu Ani? Ya dikatakan memang sepi total lah, tapi untuk hidupin kita lewat-lewatin adalah sedikit lah. Iyalah. Cuman kalau kita untuk membayar uang sekolah anak, bayar sewa rumah, membayar air lampu, mungkin kita agak sedikit kesulitan lah. Ya. Jadi kita kalau bisa minta pertolongan lah, bantuan lah dari pemerintah, gimana selanjutnya harus kita menjalankan semua ini. Berbicara pemerintah Bu Ani, Ya. pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan nggak Bu Ani terhadap COVID-19 inilah kepada masyarakat? Contohnya Bu Ani sendirilah selaku pengusaha kecil ini gitu Bu Ani. Ya kalau untuk pemerintah dia ada untuk selama 4 bulan ini dia ada bantuan sedikit sembako. Apa aja itu sembakonya Bu Ani? Mendasarkan dengan mie, minyak, beras, gula, susu. Mie, minyak, beras, gula, susu. Ya itu untuk dalam 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya. Itu kalau boleh tahu Bu Ani, bantuan pemerintah itu misalnya minyak 1 kilo kah atau 2 kilo kah? Susunya berapa kaleng kah atau gimana Bu Ani? Ya kalau kita dia tiap bulan tidak sama. Ada yang kadang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Dia tiap bulannya nggak sama. Yang bagikan biasa siapa itu Bu Ani? Dari pemerintah sendiri atau melalui siapa gitu? Kita melalui RT. RT ya. Berarti setiap sebulan sekali bantuan itu tidak sama lah Bu Ani ya. Misalnya dulu hari bulan pertama 2 kilo, bulan kedua 1 kilo Bu Ani. Atau gimana Bu Ani? Ya kita tidak tergantung. Kayak kemarin bulan pertama kita dapat minyak 2 kilo.
beras 5 kilo, Iya. gula 3 kilo. Itu aja. Tapi yang kedua ya sekitar gitulah, kalau kita untuk mencukupi sih tidak ada lah. Oh, berarti tidak mencukupi untuk kebutuhan Bu Ani. Tidak. Kalau boleh tahu berapa anak Bu Ani, Bu Ani? Anak saya 2 tapi masih sekolah. Masih sekolah Bu Ani ya. Ya, walaupun sekarang masih sekolah, tapi tidak sekolah di sekolahan, masih sekolah di rumah. Walaupun sekolah di rumah, kita masih mau keluar biaya juga. Seperti apa Bu Ani? Contohnya seperti kita harus membayar masih SPP-nya untuk menggunakan internet, pakai kota, itu kita masih harus keluar biaya-biayanya. Dalam sebulan berapa mengeluarkan pendanaan untuk anak-anak Bu Ani? Kalau Contohnya kayak untuk kotanya. anak kita 2, kita sekitar keluar 1,5 juta untuk pembayaran sama untuk kotanya. Oh, kalau berbicara uang sekolah, masih bayar uang sekolah Bu Ani? Masih. Masih bayar Bu Ani ya? Ya. Mengenai bantuan pemerintah nih Bu Ani. Hmm. Sudah ada nggak bantuan-bantuan selain sembako itu terhadap Bu Ani? Contohnya Bu Ani, dari Dinas UMKM membantu Bu Ani, entah Dinas Sosial membantu Bu Ani, pendanaan-pendanaan, bantuan-bantuan lainnya lah selain sembako sudah ada belum? Itu belum ada. Belum ada Bu Ani ya? Ya. Belum ada sama sekali Bu Ani? Ya, belum ada sama sekali. Jadi harapan Bu Ani nih kepada pemerintah Kota Batam seperti apa Bu Ani untuk kedepannya, biar pemerintah tahu bahwasannya masyarakat Kota Batam ini masih kekurangan Bu Ani tentang bantuan-bantuan tersebut gitu. Harapan saya kalau bisa untuk pemerintah supaya bisa cepat dengan normal kembali asal semula yang kita kerjakan. Berarti harapan Bu Ani normal kembalilah masyarakat bebas untuk berjalan-jalan dan masyarakat usaha-usaha kecil menengah juga terbantu lah. Ya, betul. Seperti bantuan-bantuan lainnya Bu Ani ada harapan nggak? Misalnya contohnya bantuan dari pemerintah terhadap bantuan-bantuan dari usaha-usaha ini gitu, seperti bantuan pendanaan atau bantuan yang lainnya lah untuk mengisi kekurangan usaha Bu Ani. Ya, kita sih kalau sangat mengharap lah, bukan mengharap lah, sangat mengharap lah kalau bisa pemerintah itu membantu lah. Pesan-pesan terakhir kali untuk pemerintah Bu Ani seperti apa? Kita kalau pesan-pesan sama pemerintah untuk harapan kita kalau bisa biar cepat COVID ini cepat berlalu dan bisa kembali normal asal lagi. semula. Yang kita harapkan itulah. Biar anak-anak kita sekolah dengan kembali normal. Kalau untuk sekolah di rumah, kita tidak tahu nasib anak-anak bangsa kita nanti selanjutnya gimana. Gitu Bu Ani ya. Ya, jadi kita mengharap. Ya, jadi anak-anak bisa sekolah kembali, tidak memerlukan kuota lagi gitu Bu Ani ya. Karena itu kalau untuk sekolah di rumah itu efeknya banyak itu. Karena gini, sekolah anak kalau di sekolahan di rumah dia belum tentu fokus ke sekolahan. Dia masih main handphone, main apa. Tapi kalau di sekolah dia ada fokus dan guru mengawasinya. Berarti Bu Ani beranggapan bahwasanya sekolah di rumah ini tidak efektif Bu Ani. Betul. Tidak efektif seperti apa Bu Ani? Ya seperti anak-anak ini kamu tengok sendiri, dia kalau untuk belajar tidak ada fokus, statusnya untuk belajar tak ada. Nah, jadi kalau anak-anak di sekolahan dia kan untuk sekolah dia ada yang mengawasi, yang mengaturi guru-gurunya. Dia pun anak-anak pun kalau di sekolahan dia bisa ada mainan, ada berkomunikasi sama kawan, jadi pikirannya luas, pelajarannya pun tenang. Jadi kita mengharap kalau bisa pemerintah tolong biar bantu biar cepat selesaikan COVID ini dan kembalilah seperti asal semula agar bangsa Indonesia kita semakin bisa maju. Siap Bu Ani. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ya. Waktunya kami dari tim Tinta Merah. Semoga harapan Bu Ani ini didengar oleh pemerintah kita yang ada di Kota Batam ini, khususnya di Kota Batam. Ya, mengharap. Ya, semoga didengarlah semua. Terima kasih Bu Ani waktunya. Saya mohon pamit. Saya cuman mewawancarai bagaimana sih yang ada di Kota Batam ini, harapan-harapan masyarakat. Habisnya kita bergerak seperti apapun tanpa ada yang memonitoring, masyarakat tidak bisa menyuarakan terhadap pemerintah. Yaitu semoga harapan Bu Ani didengar oleh pemerintah Kota Batam. Terima kasih Bu Ani waktunya. Ya. Saja kita menemui seorang single parent yang berjuang untuk anak-anak
anaknya, bagaimana dia menghidupkan keluarganya dari seorang ibu dan seorang ayah. Semoga harapan Ibu Ani didengar oleh pemerintah dan didengar oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas untuk membantu kaum-kaum di bawah ini. Mungkin itu aja dari kami, dari Tinta Merah. Jangan lupa subscribe dan like untuk video ini berkreativitas. Salam Tinta Merah.